Siapa bilang bisnis catering itu biasa-biasa aja? Buktinya, Pak Raja dengan catering indokosnya berhasil membuktikan sebaliknya. Apa sih rahasianya? Yuk, kita langsung saja simak video berikut ini. Nama saya Raja Fakhrul Razi Safkira. Saya biasa dipanggil Raja. Teman-teman akrabnya panggil saya Raja sih. Lulusan dari S1 Manajemen di Universitas Widyatama, saya lulus tahun 2023 dengan mengambil konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi kalau saya mulai bekerja itu semenjak saya lulus SMA, kerja membantu kedua orang tua saya. Kebetulan kedua orang tua saya juga punya dibilang usaha ya, usaha keluarga di bidang material supplier. Saya mencoba buka usaha sendiri juga. Alhamdulillah waktu itu saya tuh jadi supplier juga di consumer goods. Jadi supply air minum dalam kemasan gitu. Dan akhirnya mungkin lompat saja gitu ya ke yang sekarang saya posisinya sebagai HR. Saya mengurusi bidang learning and development di PT Tikla Barokah Abadi. Dan selain itu juga saya tetap mempunyai usaha yang sudah sebelumnya berjalan, sudah existing, sambil bekerja juga, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau saya sih santai serius sukses ya. Jadi tetap santai gitu, tapi jangan sampai kita gak serius, tetap fokus dan kita punya tujuan, yaitu untuk sukses. Kalau pas SMA tuh gini mungkin ya, alhamdulillah saya datang dari, maksudnya berasal dari keluarga yang cukup gitu. Tapi itu bisa jadi dilema teman-teman. Dilemanya kenapa? Ketika kita terfasilitasi apapun itu akan membuat kita berada di zona nyaman tentunya. Nah, jadi di situ kemudian juga saya kebetulan anak pertama, saya punya adik-adik yang mungkin saya menjadi role model bagi mereka juga gitu. Jadi tentunya sebisa mungkin saya memberikan nilai-nilai atau afirmasi positif juga kepada mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke. Situasinya karena oversupply dari kampus. Ini kita bicara pendidikan misalkan ya. Misal asumsi lah saat di 2025 1 juta sarjana baru, sedangkan demand-nya di industri, di lapangan pekerjaan mungkin sekitar 10.000 aja, itu belum tentu ya. Nah, sisa 900.000 ini nih mau kemana? Dan saya juga misalkan ya, alhamdulillah misalkan sekarang pegawai tetap di kantor saya walaupun di swasta. Tapi one day kantor saya kolaps, itu saya mau kemana gitu. Salah satu alternatif ataupun dana darurat terbaiknya saya kembali berusaha ya. Jadi kita tuh ada di era VUCA kan ya, era ketidakpastian gitu. Segala sesuatu tuh tidak pasti, tidak menentu, tidak tetap. Jadi sebisa mungkin kita mempersiapkan segala hal terburuknya dengan tindakan preventif terbaik. Kalau dari masa SMA tadi sudah ke spill ya, saya berjualan kue gitu ya, kue basah ke teman-teman. Kemudian setelah SMA, sembari saya bekerja bersama orang tua saya jadi supplier consumer goods juga. Jadi sembako gitu, supplier sembako, tapi langsung ke toko-toko pada waktu itu. Saya juga buka usaha F&B lagi gitu, catering, namanya Indokos Catering. Nah, Indokos Catering ini saya buka tuh di kos-kosan saya, tapi saya seneng buat konten gitu ya teman-teman. Jadi itu saya seneng sharing juga. Nah, itu ada peluang juga kan di situ gitu. Nah, saya buka kelas juga, kemudian juga saya buka jasa juga untuk bantu UMKM tadi. Itu harapan yang paling besarnya itu saya bisa berdampak dan berkontribusi bagi orang banyak ya teman-teman. Karena kita berusaha itu saya tidak hanya mengerjakannya sendiri. Banyak orang yang terlibat, banyak ibu UMKM di luar sana yang saya ajak kolaborasi. Mungkin saya sebagai pelaku usaha jasa boga atau catering dibantu banyak ya, banyak sekali gitu lah.
daripada saya menjadikan semuanya itu atau orang lain jadi kompetitor, saya jadiin mereka tuh kolaborator saya. Keunggulannya pertama, karena saya juga selain penjual, saya juga konsumen ya. Nah, saya tuh mencoba bikin produk tuh rich flavor. Kemudian juga saya banyak memperkerjakan SMIS atau UMKM, dan juga 8% diantaranya ibu-ibu. Konsistensi sih sebetulnya. Itu setiap hari juga saya, bukan setiap hari sih, maksudnya setiap saat selalu ya terpikir kayak ribet gitu ya teman-teman. Jujur usaha F&B itu ribet karena banyak sekali proses yang dilewati gitu. Menjaga konsistensi, menjaga amanah yang dipercayakan dari konsumen ke kita itu kan sebuah hal yang berat juga kita emban gitu ya. Nah, bagaimana cara konsistensi rasa gitu, kualitas dan lain-lain itu hambatan dan juga tak jadi tantangan tentunya ya. Dari hambatan itu kita ubah jadi tantangan kita gitu. Kalian tuh belajar wirausaha, belajar entrepreneur itu tidak mesti harus jadi entrepreneur, tidak harus mesti jadi pengusaha, karena di situ tuh seperti ada prinsip-prinsip dalam hidup yang bisa kalian pelajari, terapkan dalam aspek apapun itu, seperti kemandirian, berpikir kritis, critical thinking, dan hal-hal lainnya. Jadi kalian tentuin dulu goals ataupun plan kalian tuh mau jadi apa setelah ini gitu. Kemudian juga bikin alternatif plannya seperti apa. Selagi kita muda, selagi kita masih punya waktu dan ruang yang luas, perbanyaklah melakukan kegagalan. Habisin kuota gagalnya sekarang juga. Daripada kita gagal di usia senja, semangat udah hilang, tenaga juga udah berkurang. Mending dari sekarang aja perbanyak kegagalan. Oke. Pengalaman yang paling atau hal yang paling saya ingin share ke kalian itu adalah terus belajar dari siapapun ya. Saya banyak belajar bagaimana habit seseorang yang mungkin misalkan orang itu di lingkungan masyarakat itu punya stereotip tertentu gitu ya, punya stigma jelek. Tapi kita lihat habitnya seperti apa, habit positifnya tentunya ya. Hal seperti itu, dan saya ingin juga teman-teman semua tuh bisa long life learner gitu, tidak berhenti dimanapun dan kapan, seperti itu. Cerita yang sangat menginspirasi ya teman-teman. Semoga kita bisa menjadi seperti Pak Raja yang sukses dan peduli terhadap orang sekitar. Sampai jumpa lagi sobat sukses. Bye-bye.